Puji syukur dan berkat kepada Tuhan karena berkatnya dan kami sehingga kami masih bisa ada sampai sekarang selama kegiatan kegiatan sosialisasi kami dengan berbagai menuntut agar terlaksana dengan segala baik. Menjadi berkat Tuhan kami. Yang secara langsung akan disampaikan oleh Ibu Syano Buisang SPD. Kepada Ibu disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan PT Indofood Bitung yang pada kesempatan ini diwakili oleh bagian Public Relation bersama Bapak Frederick Mario dan Bapak Ibu lainnya yang mendampingi di pagi menjelang siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang bersama-sama adik-adik siswa pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Bitung yang terpilih mewakili seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Bitung. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sama-sama bersyukur karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Mahfud boleh bersama-sama dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Bitung. Ini semuanya merupakan berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Hari ini dapat saya jelaskan kepada Pak Frederick Mario dan kawan-kawan bahwa SMA Negeri 1 Bitung merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi ketika Mas Menteri dalam hal ini Menteri Pendidikan meluncurkan program Merdeka Belajar, SMA Negeri 1 Bitung ada di garda depan. Dari 245 SMA yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, ada 5 SMA yang lolos sebagai sekolah penggerak di tahun pertama, dan di 5 sekolah itu salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bitung. Jadi dengan perubahan kurikulum yang terjadi 2 tahun lalu, kami ada di bagian depan, bagian pertama, dan ketika SMA-SMA yang lain seluruh Indonesia menjalankan kurikulum merdeka pada tahun 2022, itu merupakan tahun pertama kami saat ini sudah memasuki tahap yang kedua. Itu yang dapat saya jelaskan kepada pimpinan PT Indofood Bitung. Dan salah satu program sekolah penggerak adalah membangun kemitraan. Membangun kemitraan dalam hal ini di dalamnya kepala sekolah, para guru, adik-adik siswa, orang tua siswa sebagai keluarga besar SMA Negeri 1 Bitung wajib membangun kemitraan. Jadi kemitraan itu mencakup di dalamnya adalah sekolah penggerak wajib membangun kemitraan dengan masyarakat, sekolah penggerak wajib membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, sekolah penggerak wajib membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi di poin ketiga yang kami tidak lanjuti saat ini yaitu sekolah penggerak yang menjalankan kurikulum merdeka wajib membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Bersyukur kepada Tuhan karena ketika Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Susu Bogar kemarin mungkin berkoordinasi dengan pihak Indofood, dan kami mendapat respon yang baik, respon yang positif. Dan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bitung, saya berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak
Yang pasti Pak, kerjasamanya kami tidak akan memberatkan. Ya. Kami tidak akan memberatkan. Kalau kemarin konsepnya Indofood berbagi, nanti konotasinya mau berbagi apa ya. Jadi kami berkerinduan kerjasamanya adalah Indofood berbagi ilmu, berbagi edukasi kepada pelajar Pancasila yang ada di SMA Negeri 1 Bitung. Nanti kalau mau berbagi lain ya tidak apa-apa, tetapi fokusnya adalah dunia usaha dan dunia industri memberikan edukasi kepada pelajar Pancasila. Bagaimana ketika mereka selesai nanti ya, karena kalau SMA dan SMK mereka dipersiapkan untuk kerja, tetapi kalau SMA rata-rata 80% mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi ada sisa 20% yang mereka memilih dengan berbagai pertimbangan. Mereka memilih untuk langsung bekerja, langsung berhadapan dengan dunia usaha dan dunia industri. Di sisa 20% inilah yang kami persiapkan agar supaya mereka benar-benar siap untuk menghadapi tantangan manakala mereka lulus di SMA Negeri 1 Bitung. Selanjutnya hari ini bukan akan dilaksanakan tanda tangan MOU ya, MOU ya, karena nanti MOU dengan pimpinan perusahaan. Jadi hari ini di momen yang berbahagia ini sebagai pimpinan sekolah, saya berharap adik-adik siswa yang mengikuti kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dari PT Indofood akan berbagi ilmu berkaitan dengan industri pengolahan makanan dan pelestarian lingkungan. Ini berkaitan dengan limbah, apa ada? Iya, jadi kami berkerinduan bahwa anak-anak kami ini, seluruh siswa atau pelajar Pancasila yang ada di SMA Negeri 1 Bitung, paham benar-benar dunia industri. Jadi dunia industri yang pasti ada produksinya, ada distribusinya, ada konsumsinya, seperti itu. Jadi saya berharap agar supaya adik-adik yang mengikuti ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan harapan saya juga sebagai pimpinan sekolah, kegiatan ini bisa berlanjut Pak. Sekali lagi kami tidak di depannya tidak berharap ada untung yang seperti apa, tidak, tetapi kami berharap bahwa anak-anak kami bisa mendapatkan edukasi yang baik tentang dunia usaha dan dunia industri. Sekali lagi pada kesempatan ini saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bitung mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi untuk waktu, untuk kesempatan, untuk kepercayaan yang sudah diberikan oleh pihak Indofood kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Bitung. Tuhan berkati kita semua, Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apalagi kelas 12 ini dasi untuk kelas 12 karena ini adalah ujian sekolah praktis. Jadi atas nama pimpinan sekolah saya PT Indofood Bitung, Kepala Sekolah yang kami sebut dengan lengkap Ibu Syana Bursa, beserta seluruh jajaran keluarga besar SMA Negeri 1 Bitung yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, PT Indofood CBP Sukses Makmur Cabang Bitung, untuk melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Bitung. Baik, dengan tidak berlambatan, seperti yang sudah ditempelkan di layar, atau mungkin Kak akan brainstorming dulu atau perkenalkan dulu. Nama saya Swita, boleh dipanggil Kak Swita biar tidak ada canggung di antara kita. Nah, sebelum Kak Swita menerangkan lebih lanjut tentang PT Indofood, kira-kira Kak Swita mau tanya dulu kepada adik-adik yang hadir di tempat ini.
Kak Sita mau tanya, kira-kira ada tahu nggak produk Indofood itu apa saja? Produk mie. Boleh maju ke depan satu orang yang boleh menyebutkan dengan lengkap, Kak Sita kasih hadiah. Oke, ada yang berdiri? Yang lengkap ya? Sini. Nama dulu, kenalan dulu. Nama siapa ini? Perkenalkan, nama saya Daniel dan produk Indomie itu ada banyak, jadi saya bulatkan saja bisa. Nah, produk Indomie itu ada dari biskuit bayi dan juga ada makanan asupan gizi bayi dan juga minyak dan juga kecap, saus dan tentu saja makanan instan. Sekian dan terima kasih. Tahu tangan dulu. Nah, sebentar dulu jangan dulu Daniel, Kak. Nah, hari ini kan itu Indofood secara keseluruhan, betul sekali tidak ada yang salah. Tapi karena hari ini Indofood Noodle Manado itu bergerak di produk mie instan. Kira-kira Daniel bisa menyebutkan 4 saja, 4 atau 5 lah produk mie instan Indofood apa saja? Mie-nya yaitu adalah Indomie tentu saja yang utama, dan kedua mie Sakura, dan ketiga ada nah, dan Indomie, dan untuk keduanya yaitu rasa Indomie mie kuah dan mie kuah apa saja tentunya, dan juga ada mie goreng. Sekian, terima kasih. Ada yang hitung tadi berapa? Daniel ada menyebutkan? Cuma 3. Ada Indomie dan Sakura. Baru 2 sih. Apa lagi? Boleh bantu Pak Daniel di depan? Apa? Sarimi. Apa lagi? Apa? Super mie. Jadi ada Indomie, Super mie, Sarimi, Sakura. Satu lagi apa? Pop mie. Boleh kasih hadiah ada Kak Daniel? Berdiri di depan dulu. Tolong kasih hadiah Kang sebagai booster. Biar nanti sebentar adik-adik pada waktu gagal menjelaskan di depan, adik-adik boleh memperhatikan. Nanti kita kasih hadiah yang benar menjawab. Daniel dapat hadiah tumbler. Kan itu kan lagi gencar-gencarnya menggunakan tumbler. Tumbler tapi ada branding Indomie goreng semangat. Tepuk tangan dulu buat Daniel. Mau dokumentasi ini Bapak Ustadz atau bagaimana? Sudah? Di pikiran adik-adik sekalian, lumayan 90% sudah mengetahui, tapi kita akan lebih masuk ke spesifikasi tentang Indofood itu sendiri. Apa sih Indofood itu sendiri? Nah, tadi sudah dibilang Daniel, betul sekali, Indofood itu banyak segmentasi produksi pangannya. Tapi hari ini kita akan ke noodle itu sendiri, karena pabrik Indofood satu-satunya yang di Bitung hanya memproduksi mie instan. Jadi kebetulan untuk yang Citato, apalagi kan makanan bayi, Kitela itu tidak diproduksi di cabang Bitung. Jadi kita tidak akan membahas lebih jauh. Kita akan membahas tentang noodle itu sendiri, karena kami semua ini adalah tim dari Noodle dan Nichi. Nah, next slide. Kantor kami PT Indofood itu ada di Jakarta. Kantor pusat kami itu di Jalan Jenderal Sudirman. Di sanalah kantor pabrik atau kantor pusat dari PT Indofood itu sendiri. Sedangkan di Bitung itu kami ada di Jalan Walanda Maramis. Nanti kalau ada di Bitung ke pusat kota dapat ketemu patung Cakalang. Kalau dari arah Girian tinggal belok kanan kurang lebih berapa ratus meter ya? 100 atau 150 meter sudah ketemu dengan pabrik PT Indofood Bitung. Atau mungkin adik-adik pernah kayaknya ke factory visit Indofood? Pernah? Rata-rata saya pernah. Kalau tidak SMP, SD, karena sebelum pandemi Indofood itu selalu membuka dari SD, SMP, SMA selalu membuka setiap hari factory visit terkait dengan produk knowledge dari PT Indofood itu sendiri. Produsen barang-barang konsumen yang terkemuka. Sementara misinya adalah saya menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertanding. Adik-adik, jadi izin oleh sekolah Bu Syani Bu Isam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Divisi Noodle Cabang Manado. Terima kasih juga atas undangan ataupun permintaan yang sudah kami respon. Mewakili pimpinan kami, Kepala Cabang Bapak Martin Harja dan pimpinan dari HRD Bapak Nufrianda, memohon maaf atas ketidakhadiran
karena kami dari tim HRD bersama dengan Bu Swita juga dari General mewakili pimpinan, karena memang pimpinan kami sedang dalam tugas di luar daerah, sehingga untuk tidak menunda jadwal yang diminta dari SMA Negeri 1 Bitung, sehingga kami tim mewakili dan pimpinan kami belum sempat hadir ataupun ada terkait dengan MOU yang akan disampaikan, akan kami pelajari terlebih dahulu dan akan kami ajukan ke pimpinan. Kemudian ada begitu banyak yang sudah disampaikan terkait dengan produk kami, karena tema di hari ini terkait dengan industri pengolahan makanan dan pelestarian lingkungan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Frederick Mario. Saya ini staf di HRD, bergerak di bidang K3 dan lingkungan. Jadi kalau safety, health, and environment itu adalah dari bahasa Inggris, kalau biasa populer atau dikenal dari bidang K3 dan lingkungan. Ada yang tahu bidang K3? Kepanjangan dari K3? Jadi K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan saya menangani bidang K3, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan yang ada di PT Indofood CBP Sukses Makmur yang pabriknya di Bitung. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Swita tadi, perusahaan kami juga sudah tersertifikasi berbagai sistem. Selain halal, kemudian ada ISO 22000 versi 2018, itu adalah sistem manajemen keamanan pangan. Dan juga kami tersertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh lembaga independen Sukovindo. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, perusahaan kami sudah tersertifikasi dan kami sudah ada dalam kriteria tingkat lanjutan dengan jumlah kriteria sebesar 166 kriteria yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ini. Perusahaan Indofood kami ini, pabrik Bitung, sudah tersertifikasi dan mendapatkan bendera emas dengan pencapaian 95%. Hasil dari sistem manajemen lingkungan oleh lembaga independen Sukovindo. ISO 52001 versi 2018 adalah sistem manajemen energi. Memang untuk persyaratan untuk sertifikasi sistem manajemen energi ini harus pemakaian energinya di atas 6.000 kWh atau ekivalen. Perusahaan kami memang dalam pemakaian energi untuk apa? Karena sistem manajemen ini kami anggap adalah kita menggunakan energi-energi yang tidak terbarukan atau habis kita pakai, tidak bisa dikembangkan lagi, sehingga kami perlu melakukan pengembangan terkait dengan pelestarian lingkungan di perusahaan kami. Proper ini adalah kami member proper dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, proper ini bukan menjadi satu kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang ada, tapi kami memiliki komitmen yang tinggi juga terhadap program atau penilaian kinerja untuk pengelolaan lingkungan di perusahaan kami. Ini ada dimulai dari tingkatan hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Dan dari sejak tahun 2014 perusahaan kami PT Indofood Bitung sudah mendapatkan peringkat biru. Kami terus Saya Fajar Sefrianto, saya dari kelas 11-6. Saya ingin menjawab, limbah itu menurut saya yaitu sampah atau makanan, bekas makanan yang mungkin kita bisa mengolahnya kembali. Namun bisa juga tidak bisa diolah kembali. Itu limbah. Terima kasih. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Regina Bawendi dari kelas 11. Menurut saya, limbah adalah sampah yang berdampak negatif bagi masyarakat yang tidak mengelola dengan secara baik. Terima kasih. Jadi kita memberikan apresiasi kepada Fajar dan Regina, oke? Akan diberikan ada popmi dan tas popmi. Ya, ini bentuk apresiasi. Jadi bagi adik-adik sekolah jangan malu-malu, tetap interaktif karena dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Ya, silakan kembali yang ada di PT Indofood Bitung.
sejauh ini ada yang ingin bertanya atau ingin sharing terkait dengan materi yang disampaikan, boleh orang sharing bersama. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Miguel Kristeo Kanundeng dari kelas 11-6. Izin bertanya, seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa sudah disampaikan oleh Kak tadi bahwa PT Indofood ini sudah menyeluruh, sudah universal ke setiap negara. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita salah satunya negara yang mendapat dampak dari pandemi, dari COVID-19. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau upaya dari PT Indofood ini agar supaya PT Indofood ini tetap survive dari pasca pandemi? Bahkan mungkin dari melalui pertanyaan ini bisa membangkitkan motivasi baru untuk peran generasi muda di saat ini dalam menyongsong Society 5.0. Siap selesai, terima kasih. Kemarin kan pandemi dari tahun 2020, pertanyaan yang ini agak luar biasa ya, di luar ekspektasi. Karena kemarin pasca pandemi, mau bilang termasuk ada di pasca pandemi kan, saat ini memang pandemi belum berakhir, masih pasca pandemi, banyak usaha-usaha yang merosot atau bahkan tutup. Nah, bagaimana kami sebagai perusahaan tetap survive, dan sampai saat ini pun bahkan perusahaan kami bukan hanya survive, tapi kami bertumbuh. Itulah tadi kami masuk saat ini juga salah satu bentuk goodwill dari perusahaan kami. Bagaimana kami menanamkan knowledge produk kami, membangun hubungan yang baik dengan seluruh konsumen kami sampai ke lini yang paling terbawah. Selain kami tadi kalau terkait dengan pengelolaan sistem, kami kan memenuhi aturan-aturan atau kami menataati regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kami pertama membangun hubungan baik dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang ada di negara ini. Jadi kalau boleh bilang, seluruh peraturan yang ditetapkan atau yang dikeluarkan, pertama-tama harus patuh terhadap regulasi atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Saya menemukan beberapa bumbu yang sudah dalam keadaan menggumpal atau mengeras, padahal tanggal expired produk masih lama. Kira-kira apa penyebab hal tersebut dan apakah itu masih aman untuk dikonsumsi? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Lovisha Doyong, saya dari kelas 11. Jadi pertanyaan saya, jadi kan di PT itu sudah global. Nah, strategi apa saja yang dilakukan oleh PT Food untuk agar PT Food masuk dalam pasar internasional? Terima kasih. Tidak akan kami kurangi 1 gram pun dari beratnya, tidak akan kami kurangi 1 senti pun dari bentuknya, dan dari kualitasnya pun tidak akan pernah kami kurangi. Semua demi kami menjaga kepercayaan konsumen terhadap kami sebagai produsen Indonesia. Kalau nanti dia harga pasar dunia gandum itu melambung, itu bagian dari risiko, dan itu ada kiat-kiat yang tentunya sifatnya konfidensial yang mungkin kiat-kiat ini akan kami kembangkan ke halayak umum ya. Tetapi kami tetap berkomitmen untuk terus menjaga. Ya, terkecuali itu memang sudah di luar kendali. Tapi kalau contohnya hanya ambil dari karena Rusia menginvasi Ukraina, produsen gandum itu selain memang Rusia dan Ukraina yang cukup besar, kita masih punya Australia, Meksiko, Brasil, Amerika yang masih kita bisa impor gandumnya dari sana. Jadi yang pasti formula kita akan untuk sosialisasi pada kesempatan ini, dan nanti sebentar akan ada simbolisasi penanaman pohon. Karena itu mengatasnamakan pimpinan sekolah, di sini juga ada Ibu Wakakut Jemaat dengan Pak Yusuf ya, Pak Tommy Humoko ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak
PT Indofood cabang Bitung, dan juga banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah dengan setia, tapi tadi ternyata banyak yang mengajukan pertanyaan, Pak. Ini anak-anak kritis semua. Ini bagian penting yang datang hari ini, bagian HRD, Public Relation, dan juga ada bagian K3 ya. Mungkin ya 20% Ibu Kepala Sekolah bilang tadi mungkin kemungkinan tidak akan melanjutkan kuliah dan siap untuk bekerja, akan berhadapan dengan Pak Yusuf Tommy Humokor. Tepuk tangan dulu semua. Ingat-ingat dong Pak, kenapa mudah-mudahan masih di Indofood. Jadi anak-anak mungkin yang tidak akan